Horas, selamat tahun baru buat kita sekalian. Kita kembali berjumpa dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 3 Januari 2023. Kiranya di hari ini dan di sepanjang tahun ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 753, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan buat kita hari ini adalah yang tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Rasa takut seringkali menjadi salah satu penyebab seseorang tidak berhasil mencapai prestasi yang terbaik, sekalipun dia memiliki kemampuan untuk itu. Akibatnya kesempatan yang ada di hadapannya menjadi hilang sia-sia karena dirinya sudah terlanjur dikuasai oleh rasa takut yang begitu luar biasa. Allah telah menjanjikan kepada Israel umatnya bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian yang dipenuhi oleh madu dan susu. Tanah yang subur, yang di dalamnya umat Israel bisa hidup dengan tenang tanpa takut akan kelaparan. Apa yang dijanjikan Allah itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat Israel. Di tanah itu mereka akan hidup dengan baik, dapat bercocok tanam dan beternak, dan menghasilkan apa yang mereka butuhkan untuk kebutuhan hidup mereka. Mereka juga akan hidup sebagai bangsa yang bebas, bukan bangsa yang diperbudak. Tapi ketika mereka telah tiba di perbatasan memasuki tanah perjanjian itu, timbul ketakutan yang luar biasa pada bangsa Israel. Penyebabnya adalah mereka melihat bahwa tanah itu dikuasai oleh orang-orang yang badannya besar-besar. Mereka berpikir tidak mungkin mereka bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Mereka atau umat Israel hanyalah bangsa yang kecil, dan dibanding dengan ukuran dari orang-orang Kanaan,
ukuran tubuh orang Israel jauh lebih kecil, dengan demikian akan mudah dikalahkan. Sehingga mereka berkesimpulan, kalau mereka memasuki tanah Kanaan, mereka akan diserang, dan sama saja dengan menyerahkan nyawa untuk dihabisi. Ketakutan ini diketahui dan disadari oleh Musa, sehingga ketika ia ingin menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua, Musa menyampaikan kepada bangsa itu seperti yang tertulis dalam firman Tuhan bagi kita hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan perkataan itu Musa menegaskan bahwa mereka tidak perlu takut terhadap bangsa Kanaan, sebab Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Sekalipun bangsa itu memiliki tubuh yang besar, namun kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan mereka. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, termasuk ketika menghadapi bangsa Kanaan, sehingga bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa itu dan memasuki tanah perjanjian seperti yang telah Tuhan janjikan. Musa tidak ingin kesempatan yang sudah di depan mata itu menjadi hilang sia-sia, hanya karena mereka dikuasai rasa takut. Musa tahu ketakutan dan kegetaran itu terjadi karena mereka lupa bahwa Tuhan Allah menyertai mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki hari ketiga di tahun 2023, tahun yang baru. Artinya 363 hari ke depan kita akan jalani. Tentu Tuhan sudah menyiapkan berbagai kesempatan yang di dalamnya kita akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan telah merencanakan yang indah buat kita. Seperti umat Israel yang dijanjikan tanah Kanaan, janji Tuhan buat kita tahun ini pun adalah janji yang di dalamnya kesempatan-kesempatan baik disediakan oleh Allah. Namun demikian ada banyak isu menakutkan yang muncul, bahkan sebelum kita memasuki tahun 2023 ini. Bahwa 2023 adalah tahun yang penuh dengan kesulitan, krisis ekonomi, COVID yang belum berlalu dari hidup kita, perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, ditambah ketegangan di semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara yang semakin meningkat. Dan semua hal itu mau tidak mau akan menimbulkan rasa takut pada diri kita. Namun demikian, firman Tuhan hari ini memberi penegasan kepada kita agar kita tidak perlu takut, bukan karena kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi berbagai ancaman itu, tapi karena Tuhan Allah kita menyertai kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi hari-hari 2023 ini sendirian. Allah kita yang adalah Allah yang penuh kuasa dan mengasihi kita, bersama dengan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan, hari-hari yang tentunya juga akan ada kesulitan dan ancaman. Karena itu buatlah perencanaan bersama dengan Tuhan. Tetapkanlah langkah-langkah yang akan diambil dan laksanakanlah dengan menyertakan Tuhan di dalamnya. Maka segala kesempatan yang di dalamnya Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita dapat kita raih karena Dia beserta dengan kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita harus menghadapi berbagai kesulitan di depan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat memasuki tahun 2023 ini. Ada banyak isu yang membuat kami bisa saja menjadi takut dan gemetar oleh karena isu-isu, krisis dan sebagainya. Namun terima kasih atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Dan biarlah itu memampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang siap menghadapi berbagai kesulitan dan percaya Engkau akan menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.